satu UKMK. Jadi diksannya dilaksanakan oleh salah satu UKMK. Namun pemukulan tersebut tidak ada kaitannya dengan diksan, apalagi kalau dikaitkan dengan perpeloncoan. Karena baik pelaku maupun korban adalah sama-sama panitia. Dan setelah kita teliti, penyebab utama terjadinya perselisihan antar panitia ini lebih karena korban yang dipukul ini adalah melakukan pengkhianatan di organisasi itu. Pengkhianatan seperti apa? Nah itu lagi dalam proses investigasi selanjutnya. Itu data yang kami peroleh awal seperti itu, harus didalami lagi. Kemudian korban pemukulan bukan mahasiswa baru, itu perlu dicatat ya. Jadi infonya harus kami benarkan. Pelaku dan korban sama-sama anggota UKMK tersebut, dan bahkan di kegiatan Diksar ini mereka sama-sama adalah panitia ya. Kemudian kedua belah pihak juga sudah melakukan jalan damai, bersepakat untuk menempuh jalan damai, dan disaksikan oleh pihak keluarga maupun pihak kepolisian. Palembang tidak mungkin mengontrol secara langsung semua kegiatan UKMK. Kami mengangkat pembina-pembina ini dengan SK Rektor dengan tujuan mereka lah yang mengontrol, mengawasi, dan membina UKMK yang di bawah binaannya. Bu, soal yang damai tadi kan sudah ditanyakan, kan di bawah karena kan korban sudah melapor lagi ke Polda. Sikap pihak kampus sendiri bagaimana, Bu? Ya sikapnya ya silakan saja ya, kita tidak akan menghalangi karena itu hak semua warga negara Indonesia, kan punya hak untuk mencari pembelaan, mencari keadilan. Saya kira silakan. Dan sebagai lembaga di mana tempat yang bersangkutan menjalani pendidikan, tentu kita berempati, kita tentu sangat empati lah terhadap apa yang dialami oleh yang bersangkutan gitu. Ibu, jika terbukti Ibu ya, ini kan proses masih berlanjut di kepolisian. Jika terbukti 10 mahasiswa yang UIN yang ya kan dugaannya kan terduga kan 10 orang Bu. Jika terbukti sanksi apa yang diterapkan untuk pihak kampus? Kira-kira untuk mahasiswa itu apa Bu? Ya kalau sanksi kita tentu berdasarkan kode etik. Jadi kita punya standar etik yang berlaku untuk semua mahasiswa. Itu kita sebut dengan kode etik ya, kode etik mahasiswa. Di sana sudah diatur ada kesalahan ringan dengan sanksi ringan, kesalahan sedang dengan sanksi sedang, dan kesalahan berat dengan sanksi berat. Ini kita masih gali lebih jauh, ini dikategorikan kemana? Apakah ringan, sedang, atau berat? Jadi sanksinya disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Untuk yang ringan seperti apa dan untuk yang berat seperti apa? Contohnya? Saya nggak hafal persis ya. Nah, kalau yang ini termasuknya apa Bu? Kalau yang seperti ini seperti apa Bu? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.